Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua dimanapun Ananda berada. Nah, kali ini kita akan masuk pada materi selanjutnya mengenai ikatan kimia, yaitu ikatan ion. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana proses pembentukan dari ikatan ion, di mana kita ketahui bersama bahwa kita telah mempelajari bagaimana cara pembentukan ion positif maupun ion negatif yang membentuk anion dan kation. Nah, mari kita masuk pada materi ikatan ion ini. Pernahkah kalian berpikir bagaimana garam yang sering kita jumpai di dapur terbentuk? Nah, garam dapur ini merupakan salah satu bahan makanan yang banyak sekali kegunaannya juga dan merupakan salah satu jenis senyawa kimia. Nah, garam dapur memiliki rumus kimia natrium klorida yang terdiri dari unsur natrium yang merupakan logam dan unsur klorin yang merupakan unsur non-logam. Kedua senyawa ini memiliki unsur yang berbeda dan membentuk suatu ikatan kimia. Maka ikatan kimia yang dibentuk oleh unsur Na dan Cl dalam garam dapur adalah jenis ikatan ion. Nah, bagaimana hal ini dapat dijelaskan lebih dalam lagi? Nah, mari kita lihat ya di pembahasan kita kali ini. Nah, bagaimana proses terbentuknya garam dapur? Proses terbentuknya garam dapur akan kita pahami setelah kita mempelajari proses pembentukan ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion negatif, ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Jadi, kita harus mengingat kembali bahwa ikatan kimia ini dasarnya adalah kestabilan unsur dari gas mulia dan merupakan cikal bakal terbentuknya teori oktet dan teori duplet. Nah, itu ya. Pembentukan ikatan ion umumnya terjadi antara atom logam yang cenderung melepaskan elektron dengan atom non-logam yang cenderung menerima elektron. Nah, sehingga yang membentuk ion positif itu adalah logam dan yang membentuk ion negatif itu adalah non-logam. Unsur golongan 1A atau alkali dan golongan 2A atau alkali tanah cenderung melepaskan elektron valensinya untuk mencapai kestabilan dengan membentuk ion positif. Bukan hanya ini ya, tapi golongan 3A juga. Unsur-unsur tersebut disebut dengan unsur elektropositif. Unsur-unsur dengan nomor atom kecil seperti Li dan Be akan membentuk ion litium plus 1 dan berilium plus 2. Masing-masing melepaskan 1 elektron dan 2 elektron serta membentuk susunan elektron valensi seperti gas mulia helium dengan elektron valensi 2. Selanjutnya, untuk mencapai kestabilan unsur-unsur alkali dan alkali tanah dengan nomor atom yang lebih besar akan membentuk konfigurasi elektron oktet. Nah, ini dasarnya ya. Ion-ion positif dari golongan 1A dan 2A melalui gaya elektrostatis akan tarik-menarik dengan ion-ion negatif dari unsur-unsur golongan 6A dan 7A, membentuk zat padat. Nah, pada pembentukan zat padat ini dibebaskan sejumlah energi yang disebut dengan energi Kisi. Ikatan yang terjadi antara atom natrium dan atom klor dapat kita lihat
Ikatan yang terbentuk itu, eee, dapat dimulai pengamatannya dengan melihat konfigurasi elektron dari masing-masing atom. Nah, natrium elektron valensinya adalah 1 dan klor elektron valensinya adalah 7. Atom natrium melepaskan satu elektron pada kulit terluarnya, sehingga konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Atom klorin menerima satu elektron pada kulit terluarnya, sehingga konfigurasi elektronnya juga akan sama dengan gas mulia. Semuanya memiliki elektron valensi 8 setelah melepaskan ataupun menerima satu elektron. Nah, ilustrasinya dapat kita lihat seperti ini. Atom natrium akan melepaskan satu elektronnya untuk bisa diterima oleh atom klorin dan nantinya mereka akan saling tarik-menarik setelah pembentukan ion positif dan ion negatif. Maka terbentuklah senyawa ion yaitu NaCl atau yang biasa kita sebut dengan garam dapur. Nah, persamaan reaksi ionisasinya dapat kita lihat seperti ini ya. Natrium bereaksi menghasilkan ion natrium melepaskan satu elektron. Nah, artinya Na melepaskan satu elektron itu penulisannya berada di sebelah kiri tanda panah. Sedangkan klor menerima satu elektron membentuk ion klorin. Nah, jadi yang menerima itu berada di sebelah kanan ya, sebelah kiri ya. Nah, yang melepaskan ini sebelah kanan tanda panah. Nah, itu prosesnya seperti ini. Jadi, sama dengan yang telah saya perlihatkan tadi, ion positif dan ion negatif terbentuk karena ada yang melepaskan dan ada yang menerima elektron. Sehingga ion positif dan ion negatif ini akan terjadi gaya tarik-menarik, sehingga mereka bisa membentuk sebuah senyawa kimia. Oke, ilustrasi dengan struktur Lewis proses pembentukan ikatan ion pada natrium klorida dapat dilihat lebih jelas seperti ini. Nah, awalnya atom natrium punya satu pada kulit terluarnya, tetapi kemudian dilepaskan. Sehingga sekarang ion natrium ini hanya memiliki dua kulit dengan kulit terluar yang memiliki elektron sebanyak 8. Begitu pula dengan atom klor yang awalnya memiliki 7 elektron valensi pada kulit terluarnya, yaitu kulit ketiga. Nah, setelah menerima satu elektron, maka terbentuk ion klor, di mana ion klor ini ditandai dengan tanda silang pada elektronnya sehingga dapat terlihat perbedaan antara elektron yang berasal dari ion natrium dengan elektron yang berasal dari ion klor. Nah, ini kemudian saling tarik-menarik membentuk sebuah senyawa yang disebut dengan garam dapur atau natrium klorida. Nah, seperti ini prosesnya. Oke. Selanjutnya kita melihat, nah antara ion natrium dan ion klorin terjadi gaya tarik-menarik elektrostatis, sehingga terbentuk senyawa ion dengan rumus kimia natrium klorida. Nah, seperti ini tampilan dari senyawa natrium klorida yang diberikan tanda yang berbeda atau warna yang berbeda agar dapat terlihat dengan jelas di mana posisi ion klor dan di mana posisi ion natriumnya. Nah, seperti ini ya. Mereka membentuk sebuah ikatan yang sangat apik dan dapat terlihat ion positif dan ion negatif yang saling tarik-menarik. Nah, seperti itu penampilannya.
Nah, ikatan ion secara umum itu jika digeneralisasikan, maka dapat dibuat sebuah hubungan sebagai berikut. Ikatan ion sama dengan logam ditambah non-logam. Ingat ya bahwa logam itu berada pada pembentuknya berada pada golongan 1A, 2A, dan 3A. Juga pada golongan transisi. Dan non-logam itu pembentuknya adalah golongan 5, 6, dan 7. Nah, itu ya. Nah, untuk golongan 4 itu sendiri cenderung ke ikatan kovalen ya. Nah, jadi 6 dan 7 yang lebih cenderung ke ikatan ion. 1, 2, 6, dan 7. Oke, seperti itu. Nah, kalau digeneralisasikan, ikatan logam itu diantaranya golongan 1A kecuali hidrogen ya, karena hidrogen itu bersifat gas. Nah, 2A kecuali berilium. Nah, itu ya. Nah, untuk 3A itu aluminium, dapat membentuk ikatan ion. Dan golongan transisi atau golongan B. Sedangkan untuk non-logamnya diantaranya golongan 4A sampai golongan 7A. Nah, ini ya. Ikatan antara atom magnesium dan atom klor dapat kita lihat pada penjelasan berikut. Nah, kation terbentuk dari atom magnesium yang merupakan unsur golongan 2A atau disebut dengan logam alkalita. Nah, karena magnesium memiliki dua elektron valensi, maka magnesium akan melepaskan dua elektron sehingga membentuk muatan plus 2, yaitu magnesium 2 plus. Nah, untuk anionnya terbentuk dari atom klorin yang merupakan unsur non-logam dari golongan 7A atau halogen. Nah, karena klorin ini memiliki 7 elektron valensi, maka klorin akan mengikat satu elektron sehingga membentuk muatan minus 1. Gitu ya. Selanjutnya, dari atom-atom ini yang telah terbentuk ion, maka akan terjadi serah terima elektron. Nah, ini untuk magnesium yang melepaskan 2 elektron dapat terlihat pada gambar bahwa pada kulit terluarnya memiliki 2 elektron valensi dan klor pada kulit terluarnya itu memiliki 7 elektron valensi. Dan setelah melepaskan 2 elektron dan menerima satu elektron, mereka telah memenuhi kaidah oktet. Nah, membentuk MgCl2. Kenapa kemudian klor yang dibutuhkan oleh magnesium 2 itu disebabkan karena magnesium melepaskan 2 elektron. Sehingga untuk menyeimbangkan, jadi di dalam ikatan ion ini harus seimbang antara yang dilepaskan dan yang diterima. Sehingga magnesium di sini karena melepaskan 2 elektron, maka membutuhkan 2 atom klor. Sehingga akan menghasilkan senyawa ion berupa magnesium klorida, MgCl2. Nah, seperti itu. Kita lihat bagaimana penggambarannya. Nah, seperti ini ya. Jadi agar seimbang, magnesium ini membutuhkan 2 ion klorida sehingga nantinya terpenuhi kaidah oktet pada senyawa magnesium klorida ini. Seperti itu penjelasannya. Nah, sifat-sifat senyawa ion yang pertama yaitu berwujud padat pada suhu kamar. Kita dapat melihat contohnya pada garam dapur ya. Wujudnya padat pada suhu kamar. Nah, yang kedua, mempunyai titik didih dan titik leleh yang tinggi. Yang ketiga, dapat menghantarkan listrik dalam bentuk cairan dan lelehan. Dan yang keempat, mempunyai sifat keras namun mudah rapuh. Nah, seperti itu ya sifat-sifat senyawa ion. Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman mengenai materi tadi, maka silakan dikerjakan tugas berikut agar Ananda dapat lebih memahami lebih jauh ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.